Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Angkun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Kugisaki Nobara yang menjadi korban berikutnya. Setelah dia menerima serangan telak yang Mahito lancarkan dan membuat wajah kirinya meledak. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 126 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 126 ini, Mahito berhasil menghancurkan mental Yuji sehingga membuat penyihir itu menerima serangan dengan sangat telak. Namun secara tak terduga, bantuan telah datang. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 126 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-43. Di awal scene, kita diperlihatkan Yuji yang mengingat momen kebersamaan dengan Nobara. Dulu Kugisaki pernah tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai baju milik Gojo Sensei. Tapi konyolnya gadis itu malah bertanya, salah siapa? Karena sebelumnya juga staf Ijiji lah yang dipercayai untuk menjaga baju ini agar tetap bersih. Namun dengan kompaknya, Yuji dan Megumi menjawab jika itu tetaplah salah dari Nobara sendiri. Meskipun mencoba untuk membersihkan tumpahan kopi itu dengan menggosoknya menggunakan tisu, tapi hasilnya tumpahan tersebut jadi membekas samar-samar. Menurut Kugisaki, noda yang tersisa bisa mereka anggap sebagai Marimeko saja. Tapi sambil sewot, Megumi merasa jika temannya ini seperti menghina industri dunia fashion. Nobara merasa yakin kalau harga dari kemeja ini cukup murah. Dia pun meminta Fushiguro untuk melihat di internet berapa harga dari baju tersebut. Namun ternyata setelah menemukan informasi, harga yang sebenarnya sekitar 250.000 yen atau setara dengan 35 juta rupiah. Sontak saja Yuji dan Nobara begitu kaget. Itadori sempat bertanya, apakah harga sebesar itu sudah termasuk pajak? Tapi Fushiguro menjawab, kalau meski tidak termasuk pajak sekalipun, harganya tetap saja mahal. Dia pun mengusulkan akan ikut memberikan sumbangan sebesar 90.000 yen. Dan untuk kedua temannya itu cukup membayar masing-masing sebesar 80.000 yen saja. Beberapa saat kemudian, Gojo Sensei tiba di ruang kelas. Dia pun menanyakan soal kemeja yang staf Ijiji titipkan kepada ketiga muridnya tersebut. Namun lucunya, Yuji dan Nobara malah menjahili Megumi dengan memintanya untuk menyembunyikan kemeja yang ketumpahan itu di dalam bajunya. Sontak saja, hal itu jika dilihat langsung membuat Megumi seperti memiliki payudara saja guys. Selesai melihat kejadian tersebut, Itadori dan Kugisaki tertawa lepas. Sedangkan Fushiguro sendiri merasa sebal karena telah dikerjai seperti itu. Oke, kita balik lagi ke cerita inti ya. Selesai mengingat momen tersebut, Yuji yang masih melihat temannya terkapar tidak berdaya begitu kaget. Sebenarnya dengan kekalahannya saat melawan Choso, lalu Sukuna yang mengamuk, dan terakhir melihat Nanami mati di depan mata kepalanya sendiri telah membuat tekad dari Yuji menjadi hancur. Dan sejak lama dia telah mencapai batasnya. Lalu perlahan tangan penyihir itu mulai gemetaran. Mahito pun segera berlari untuk bersiap menyerang. Menurutnya bakat yang dia miliki ini terasa begitu menyenangkan. Secara mengejutkan, roh terkutuk itu mampu melancarkan pukulan Black Flash dengan sangat telak. Hal tersebut membuat Yuji terpental jauh dan memantul dengan sangat keras. Percikan kegelapan tidak memilih siapa yang akan dia berkati. Yuji yang menerima serangan tersebut mengalami pendarahan yang cukup parah. Tapi Mahito tidak pandang bulu. Dia kembali melancarkan serangannya dan membuat penyihir itu membentur dinding hingga dia mengalami muntah darah. Sambil terus menyerang, Mahito berkata jika dia merasa yakin kalau lawannya ini pasti berpikir akan melakukan semacam pembersihan hama atau pembersihan hantu seperti cerita fiktif. Pasti Itadori datang ke Shibuya dengan niat setengah-setengah. Menurutnya, betapa naifnya penyihir yang dia hajar ini. Karena sebenarnya ini adalah pertempuran besar, bukannya pertarungan untuk membenarkan sesuatu. Ini adalah pertempuran antara kenyataan dan kebajikan milik para penyihir yang lemah. Sambil terus menghajar Yuji dengan sadisnya, Mahito menjelaskan jika dia berani membunuh tanpa pikir panjang, sama seperti penyihir tersebut yang menyelamatkan orang tanpa pikir panjang pula.
Insting seorang kutukan itu berlawanan dengan harga diri yang didapatkan oleh akal manusia. Dan ini adalah pertempuran untuk menentukan siapa yang masih akan berdiri dalam waktu 100 tahun ke depan. Beberapa saat setelah mengajar penyihir itu cukup lama, membuat Yuji terkapar, tidak berdaya. Sambil memandang penyihir tersebut, Mahito bertanya, bagaimana caranya Yuji akan mengalahkannya. Saat dia sendiri bahkan tidak sadar akan fakta itu semua. Mahito juga bertanya, apakah dia pernah menghitung berapa banyak kutukan yang sudah dia bunuh. Menurutnya, pasti jawaban penyihir itu tidak ingat. Mahito juga berkata demikian. Dia bahkan tidak peduli berapa banyak orang yang telah dia bunuh selama ini. Lalu sambil merubah tangannya menjadi pisau, layaknya tangan serangga, roh terkutuk itu melancarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Itadori. Namun secara tak terduga, tubuh penyihir itu malah menghilang. Ternyata justru roh terkutuk itulah yang malah berpindah posisi. Dan ternyata itu tadi adalah teknik yang Aoi Todo keluarkan. Penyihir itu datang menolong dan mengatakan suatu puisi. Jika suatu lonceng Kion Soja menggemakan kefanaan semua hal, warna dari bunga salah mengungkapkan kenyataan yang ditolak oleh yang kaya. Namun mereka ini adalah pengecualian. Mahito yang melihat kedatangan penyihir tersebut merasa terkejut. Menurutnya mereka ini seperti baru saja berpindah posisi. Mahito merasa yakin jika sepertinya penyihir inilah yang pernah dilawan oleh Hanami beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelah itu datang staf penyihir yang bernama Nita Arata. Dia memberitahu kalau sudah selesai merawat gadis yang terluka parah tersebut. Yang dimaksud ini Nobara ya guys. Tapi dia tidak yakin juga kalau gadis itu akan selamat. Staf Arata meminta Aoi untuk jangan sampai membuatnya jadi orang yang bersalah. Todo sendiri meminta staf itu untuk mengobati saudaranya ini juga. Kemudian dia berteriak dan memanggil Yuji untuk bangun. Karena pertarungan mereka baru saja dimulai. Yuji sendiri yang sudah terluka separah itu menyadari jika saudaranya ini telah datang. Namun menurut staf Arata, melihat kondisi yang terjadi, dia merasakan firasat yang buruk dengan apa yang terjadi kepada Itadori. Apakah dengan kedatangan Todo akan membuat mental dari penyihir itu dapat dibangkitkan kembali? Atau justru Mahito lah yang akan kembali menyudutkan mereka semua? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 126 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 126 yang intinya memperlihatkan Todo Aoi yang datang menolong Yuji ketika hampir dibunuh oleh Mahito. Penyihir itu mencoba untuk menyemangati saudaranya tersebut agar segera bangkit dan melanjutkan pertempuran. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.